hadir pada kesempatan kali ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Ahaye. Wow, luar biasa. Baik, sekali lagi selamat datang sudah merawuh di Kota Surakarta, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, beserta istri dan juga rombongan yang sudah hadir pada kesempatan malam ini. Luar biasa. Kami persilakan teman-teman untuk bisa duduk kembali, silakan ya. Dan kita masih dalam keadaan santai dengan kita pada kesempatan malam ini ngobrol santai dengan Solo. Dan malam hari ini adalah rangkaian acara Safari Ramadan Partai Umat Hijriah Partai Demokrat. Dan khususnya pada kesempatan Safari Ramadan ini sudah berlangsung di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jogja. Dan kesempatan malam hari Kota Surakarta, Kota Solo, kita telah hadir Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahaye beserta juga dan tentunya masih menikmati hidangan yang sudah disediakan. Luar biasa. Selamat datang Sugeng Rawuh, Mas Ahaye serta Mbak Anissa Torhan dan juga rombongan. Luar biasa. Sekali lagi yuk tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Ahaye. Luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat hadir di acara Ngobrol Santai Ahaye bersama Milenial Solo. Boleh tepuk tangannya sekalian? Tepuk tangannya. Oke, luar biasa. Honorer yang tidak mendapatkan THR. Nah, yang mana sekarang jarang sekali ada pengangkatan ASN atau PNS. Sedangkan sekolah-sekolah itu kebanyakan kekurangan guru. Di sisi lain, sekolah itu dilarang mengangkat guru secara langsung untuk saat ini. Dan tentu yang dirugikan kan dengan kondisi kekurangan guru, kemudian guru honorer yang tidak mendapatkan THR, tentu dampaknya juga terimbas kepada siswa. Sedangkan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan bagaimana mendapatkan pendidikan yang layak jika gurunya itu kekurangan? Jadi misal satu guru bisa mengajar beberapa mata pelajaran yang tentu bukan menjadi background pendidikannya dia. Nah, yang mau saya katakan adalah bagaimana solusi yang bisa ditawarkan oleh Mas Agus dan Partai Demokrat untuk menyelesaikan persoalan pendidikan khususnya di SDM tenaga pendidik sendiri. Terima kasih. Airlangga. Hanya untuk bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Ini selalu ada pertanyaan serupa, ya. Erlangga tadi menyampaikan dengan baik, mengartikulasikan bagaimana masa depan anak muda ke depan, generasi penerus bangsa ke depan jika tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas akibat sumber daya pendidiknya juga tidak terjamin kesejahteraannya, masa depannya. Dan inilah yang sekali lagi perlu kita jadikan fokus ke depan. Kami cukup kritis menyoroti hal-hal semacam ini. Bukan pembangunan fisik tidak penting. Pembangunan infrastruktur penting ya teman-teman? Penting. Kita perlu jembatan, kita perlu jalan, tapi kita juga perlu meyakinkan bahwa manusia Indonesia itu bisa menjadi manusia yang cerdas, yang sehat, dan manusia yang punya kehidupan yang layak. Lagi kembali, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. 3 elemen dasar dari Human Development Index. Indeks pembangunan manusia. Semua negara punya standar yang sama. Nah,
Indonesia juga tidak boleh mengesampingkan, menomorsekiankan pembangunan aspek manusia tadi. Nah, saya benar-benar menyoroti hal ini juga ketika tahu untuk yang lain-lain bisa. Begitu untuk urusan mengangkat guru jadi PNS susah sekali. Untuk THR nggak sampai 100%, betul ya? Untuk yang ASN, tetapi yang untuk honorer nggak dapat sama sekali, begitu. Tetapi buat yang lain-lain ada dananya. Utang kita makin gede negara ini. Tahu utang kita berapa? Negara kita utangnya berapa sekarang? 7.800 triliun rupiah. Banyak nggak itu? Nolnya juga banyak itu. Dan bertambah setiap saat. Siapa yang bayar utang? Siapa kita itu? Rakyat. Melalui pajak. Terus pajaknya buat apa tadi? Nggak jelas. Artinya kemana kita ingin mengetahui tadi sekali lagi untuk apa? Kalau kemudian pengangkatan sebetulnya begini. Dulu saya nggak mau banding-bandingkan, tetapi di masa Presiden SBY ketika itu selama 10 tahun berhasil mengangkat 1,1 juta honorer menjadi PNS. Sebetulnya sisanya nggak banyak lagi. Tinggal berapa? Tinggal kurang lebih 400 sampai 500 ribu lagi. Tetapi 8 tahun terakhir ini tidak ada peningkatan seperti itu. Artinya tidak ada peningkatan kesejahteraan bagi honorer, pekerja honorer, termasuk guru-guru honorer. Begitu, ya. Nah, jadi di sana sini setiap saya berkunjung mau di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia bagian timur, selalu ada yang bertanya dari guru honorer, selalu ada yang bertanya dari tadi tenaga pendidik yang juga kesulitan. Saya tanya, Bu, Ibu guru honorer betul, berapa gajinya, berapa penghasilannya? Mereka menjawab 200.000 rupiah per bulan. Per bulan, itu pun kadang-kadang nggak otomatis turun. Nggak setiap bulan bisa nunda sampai 2-3 minggu kemudian. Padahal pagi, siang, sore bekerja di sekolah. Tuntutannya tinggi agar anak-anak didiknya juga jadi orang yang pintar, orang yang cerdas, sekolahnya benar. Tapi guru-gurunya diperlakukan seperti itu. Tadi juga disampaikan Erlangga benar bahwa sebenarnya sekolah-sekolah itu kekurangan tenaga pendidik. Tetapi karena tidak ada jaminan apapun, siapa yang mau jadi tenaga pendidik sekarang? Dan bisa dibayangkan kualitasnya seperti apa untuk bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita, begitu. Ya, jadi saya kalau tanya solusinya bagaimana, saya akan mengatakan ya harus diubah polisinya, kebijakannya harus berpihak pada rakyat kecil, termasuk pada kesejahteraan guru-guru honorer tadi, ya, diangkat statusnya, diberdayakan, tapi juga diangkat statusnya. Pada akhirnya mereka juga punya kehidupan yang layak. Kalau punya kehidupan yang layak, mereka bersemangat menjadi guru yang benar, guru yang bertanggung jawab, kemudian optimal dia mengajarkan anak didiknya. Dengan demikian kita berharap anak-anak Indonesia juga tumbuh dengan baik dan berkualitas. Kira-kira begitu Anda. Terima kasih. Luar biasa, boleh tepuk tangan sekali lagi. Jawaban yang luar biasa dari Mas Ahaye untuk kita semuanya, teman-teman milenial yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Gimana, sudah puas ya? Sudah ya. Oke, kemudian Deas dari Mas Deas. Pertanyaannya tentang pajak ya. Nah, pajak, ini benar sekali. Pajak itu harusnya untuk apa sih? Untuk pembangunan. Pajak dari mana datangnya? Dari rakyat. Rakyat punya hak dong untuk tahu uangnya dibuat apa kan? Nah, permasalahan negeri kita ini masalah good governance, masalah transparansi dan akuntabilitas yang masih belum baik begitu. Saya harus mengatakan masih banyak permasalahan-permasalahan dalam hal good governance, akuntabilitas dan transparansi. Disinilah yang harus kita lakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Baru-baru ini kita ikuti yang menjadi heboh adalah ketika akhirnya dibuka kepada publik, ternyata mereka yang seharusnya mengelola pajak kita dengan prudent
dan disalurkan tepat sasaran, harus kembali lagi kepada rakyat, harus kembali lagi untuk pembangunan nasional, ternyata diselewengkan, salah guna, tidak jelas. Ini membuat kita semua marah akhirnya. Padahal negara manapun di dunia akan bersandar pada pendapatan melalui pajak. Negara kalau mau membangun, dia harus memberlakukan pajak, tapi bukan hanya sekedar meningkatkan pajak sehingga kita semuanya kerepotan. Padahal pajak yang dikumpulkan tidak jelas kemana. Ini kan tidak adil. Kembali lagi kepada azas keadilan. Nah, disinilah harapannya ke depan. Kalau menurut saya, nggak usah berbicara meningkatkan pajak dulu. Rasionya sudah oke lah begitu. Tetapi bagaimana yang ada ini benar-benar masuk sepenuhnya ke kas negara dan diperuntukkan sebenar-benarnya untuk rakyat lagi, untuk publik, untuk pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia tadi, pendidikan, kesehatan, meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Ini yang sebetulnya harus dibenahi dan dimulai dari mana? Ya dari pemerintahan itu sendiri, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah dengan demikian, kemudian juga dibangun mekanisme checks and balance yang baik begitu ya, sehingga semua bisa mengawasi dan pada akhirnya merasakan. Negara-negara Eropa itu pajaknya tinggi sekali, betul ya? Sampai 30%, bahkan ada yang 40%. Marah nggak mereka? Enggak. Karena tahu pajak yang besar itu masuk ke kas negara, kemudian returnnya itu kembali lagi pada public service. Transportasinya bagus sekali, pendidikan gratis sampai kapanpun, mau sampai dokter pun gratis. Kesehatannya juga semua bisa punya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, gratis. Dana pensiun dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi banyak sekali keuntungan dan juga benefits yang didapatkan dari pajak tadi bagi setiap warga negara. Nah, kita harus belajar dari negara-negara yang prudent mengelola pajaknya. Sekali lagi kita mohon sebetulnya kepada semua yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengatur pajak di Indonesia ini agar benar-benar menjalankan tugasnya secara aman. Jangan menyelewengkan uang rakyat. Kita semua akan tersakiti dan semua akan marah. Pada akhirnya kalau itu yang terjadi, pajak kita tidak akan optimal. Begitu tidak optimal, pembangunan tidak optimal. Akhirnya kita juga yang rugi, begitu. Itu yang jelas ya. Thank you. Ayo,